SMK Negeri Kundur Utara terletak di Pulau Kundur yang merupakan salah satu pulau di Provinsi Kepulauan Riau, tepatnya di Kabupaten Karimun, Kecamatan Kundur Utara. SMK Negeri Kundur Utara berdiri pada tanggal 22 April 2016. SMK Negeri Kundur Utara memiliki 3 kompetensi keahlian. Yang pertama, teknik pengelasan. Kompetensi keahlian teknik pengelasan mempersiapkan peserta didik yang terampil dan inovatif di bidang teknik pengelasan, serta mandiri dan kreatif dalam kegiatan wirausahawan, serta dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kompetensi keahlian kedua yaitu teknik kendaraan ringan otomotif. Kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan otomotif mempersiapkan peserta didik yang memiliki kemampuan dan keterampilan sebagai teknisi yang handal dan mampu bersaing seiring dengan perkembangan otomotif yang pesat dan menjadikannya sebagai peluang berwirausaha serta dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kompetensi keahlian yang ketiga yaitu teknik dan bisnis sepeda motor. Kompetensi keahlian teknik dan bisnis sepeda motor mempersiapkan peserta didik yang mahir dan terampil sebagai teknisi muda serta mampu menjawab tantangan perkembangan di bidang teknik sepeda motor sebagai bagian dari kegiatan wirausaha. Selamat pagi. Negeri Kundur Utara. Marilah kita mengikuti pembelajaran dengan supaya berbuat kata-kata keji, kata-kata hotspot yang tidak baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana Utami. Saya adalah salah satu mahasiswa PTG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023 di Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kepulauan Riau, program studi pendidikan kimia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran yang dilaksanakan di SMK Negeri Kundur Utara pada kelas 10 pada materi minyak bumi dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Selamat pagi. Ketua kelas tolong siapkan. Bersiap. Mulai. Selesai pergi sana. Selamat pagi.
Ini wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Hari ini kita masih diberikan kesempatan, kekuatan dan keimanan untuk melaksanakan tugas kewajiban ibu sebagai guru dan kalian sebagai siswa untuk belajar. Kemudian salawat beriring salam juga tidak lupa kita ucapkan menabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak di akhirat kita mendapat syafaat dari beliau. Baik. Sebelum memulai pembelajaran seperti biasanya, ibu mau bertanya apakah kabar kalian sehat atau ada yang lagi sakit atau enak badan? Terus suara ibu kira-kira terdengar jelas? Jadi nanti seandainya suara ibu kurang jelas atau hilang atau gimana, tolong dikasih tahu supaya ibu tahu, karena ibu bukan dukun untuk mengetahui isi pikiran kalian. Oke? Untuk memulai pembelajaran, biar kita saling dekat dan saling mengenal lebih lagi, ibu absensi terlebih dahulu. Tanya Dina Anissa, Nurul Iman, Rido. Baik, absen sudah kita laksanakan, kabar kalian baik, berarti kalian siap untuk menerima pembelajaran hari ini? Siap. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai energi dan usaha. Sekarang kita bahas lagi mengenai minyak bumi. Supaya kalian lebih paham. Untuk mencapai, yang namanya untuk mencapai suatu proses kita perlu tujuan. Kalau sudah ada arahnya pasti ada tujuan. Tujuan kita belajar hari ini ada dua. Yang pertama, peserta didik dapat menafsirkan bagan penyulingan ketika untuk menjelaskan dasar dan teknik pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi. Kemudian tujuan kedua adalah peserta didik mampu membedakan kualitas bahan bakar kendaraan berdasarkan bilangan. Jadi bukan hanya sekedar kita pakai, tapi kita paham. Karena itu ajarkan. Nah, semoga tujuan dua ini bisa tercapai sampai akhir. Amin. Amin. Oke. Nah, kita masuk saja. Ada yang pernah berkunjung ke daerah sini atau berkunjung ke tempat itu? Pernah. Pernah? Pernah. Apa yang kalian lakukan? Isi minyak. Isi bensin, isi minyak, terus? Oke, terus? Isi angin. Isi angin. Nah, tak salah loh dari sini. Oke, nah ada kalian bilang isi bensin, pertalite, ada solar, ada kadang isi apa nih? Beli gas, ya. Nah, ini semua barang yang ada di sini yang kalian sebutkan tadi berasal dari mana? Dari bumi. Dari bumi. Ya. Dari minyak. Kenapa sih dibilang minyak bumi? Berasal dari apa saja? Dari bumi. Oke. Ada yang tahu tidak minyak bumi itu berasal dari mana? Dari bumi. Dari dalam bumi, dari bumi, dari isi bumi, dari yang paling bawah bumi luar. Kira-kira berasal dari mana barang? Dari fosil-fosil hewan purba yang sudah ribuan jutaan tahun yang lalu. Yang katanya ada dinosaurus, ada manusia purba yang katanya. Ada apa tidaknya walau alam. Nah, oke. Untuk lebih jelas, putarkan video. Baik, kita saksikan dulu video singkat sekitar 2 menit 18 detik mengenai minyak bumi. Singkat saja. Oke? Boleh? Boleh. Lagi dengan saya, kami pelajaran minyak. Hari ini akan membahas
Proses yang terakhir adalah proses pembuatan. Oke, sudah? Sudah. Singkat kan? Oke, nah untuk biar lebih jelas kalian mengetahui minyak bumi dan fungsinya kemana saja, selama ini minyak bumi. Sekarang Ibu kasih LKPD. LKPD ini dikerjakan secara berkelompok. Satu kelompok kalian ada 4 kelompok, jadi ada yang 4 orang, ada yang 5 orang. Jadi Ibu minta kalian bentuk kelompok seperti kemarin yang kita kasih, tidak perlu bising, tidak perlu suara, hanya gerakan saja. Silakan dikerjakan. Oke, tidak ada batasan. Batasannya hanya tidak boleh membuka sosial media kalian. Oke, 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok. Ya, nah silakan kalian buka LKPD-nya. Ibu jelaskan cara pengerjaan LKPD tersebut. Yang ketiga ada kegiatan pertama, ada bacaan di sini, ada sedikit bacaan. Kalian baca, kemudian ada kotak pertanyaan. Di bacaannya, setelah membaca teks di atas, menurut peserta didik masalah apa yang muncul, rumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan. Jadi buat satu pertanyaan dan 2 pertanyaan dari bacaan di atas. Oke, tulis kalian di kotak itu. Paham? Ada pertanyaan? Bu, boleh nggak kalau nulisnya nggak pakai pena? Karena kalian ada SMK harus pakai pena. Oke? Bisa dimengerti? Siap. Oke, silakan dikerjakan. Jika ada miss atau ada tidak paham, boleh bertanya please. Oke? Boleh kalian di Google. Untuk mengoperasikan kendaraannya, gelombang yang menggunakan diantaranya adalah premium, pertamax, pertalite, pertamax gas, dan solar. Jenis bahan bakar minyak tersebut berasal dari sumber yang sama, yaitu minyak bumi. Selain dijadikan bahan bakar, minyak bumi juga dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuat motor listrik. Pengolahan minyak bumi terbagi dari 2 tahapan. Tahap pertama penyeluruhan destilasi, bermulakan untuk memisahkan fraksi-fraksi minyak bumi dari komponen yang memiliki Ini bukan penjelasan kalian untuk selagi materinya masih. Mau kalian di situ masukkan bensin kayak LPG kayak terserah. Ada bukan kebebasan. Oke, sesuai kreativitas kalian. Kalian buat satu pertanyaan berarti ada 1 jawaban.
Ini perbedaan bensin. Ada pertanyaan? Cari garis ketentuan. Iya, bisa. Makanya mengerjakannya istilah kita namanya. Apa? Istilah apa? Ini kan apa? Jelas kan? Tuliskan. Nama keluar. Udah. Tulisannya besar-besar pun boleh karena kotaknya kan besar. Kan pertanyaan yang menurut kalian manakah kualitas yang paling bagus? Jadi tak perlu yang panjang tuh. Mana yang paling bagus? Bio. Nama saya dua. Bio pertama. Oh perbedaan bio. Mana yang dua? Ini di situ ya. Bu, nilai ini kan apa yang maksud dengan nokta? Pencarian yang nokta adalah bilangan yang menunjukkan suatu volume isotope. Semakin tinggi bilangan nokta berarti semakin baik kualitas. Berarti semakin tinggi isotannya juga semakin baik juga kualitas. Jadi pertanyaannya tuh nyangkut ke pertanyaan awal gitu. Apa tes? Nah, yang kedua, mana bagus premium, bio pertamax atau pertamax plus? Dilihat dari nilai oktannya. Oke, Eko tadi, ya itu kan di antara tiga itu mana yang lebih bagus? Premium, bio pertamax atau pertamax plusnya? Kalau nilai oktan semakin tinggi otomatis bagus. Bagus. Mau untuk kendaraan bermotor 2 atau kendaraan atau berapa? Oke, terima kasih. Baik, selesai. Oke. Semuanya di awal yang selesai diskusi, kita lanjut ke presentasi. Biar adil presentasinya kita spin dulu dari kelompok 1, 2, 3, 4. Siapa yang kena dia yang maju. Kalau cukup waktu kita maju semua, kalau tidak kita sambung. Oke, kita mulai. Itu tak satu. Sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai dua ya. Jadi kalau kelompok pas settingan. Settingan dulu. Kelompok 4. Oke, silakan kelompok 4 silakan maju presentasikan mulai dari kegiatan 1 ke kegiatan 2. Oke? Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari pembelajaran energi dan perubahan minyak bumi. Soalnya dari mana minyak bumi berasal, jelaskan. Minyak bumi berasal dari fosil atau tulang binatang gas miring makhluk purba yang hidup sejak ribuan tahun yang lalu. Lalu mereka mati atau sudah tiba ajalnya dan meninggalkan bagian-bagian yang terpenting untuk menghasilkan minyak bumi, yaitu tulang mereka yang terkubur di dalam perut bumi ribuan bahkan jutaan tahun lamanya. Dari sinilah manusia memperoleh minyak bumi yang nantinya akan digunakan untuk keperluan dan kebutuhan sehari-hari. Bilangan oktan adalah bilangan yang menunjukkan persen volume pada bensin. Bagaimana cara meningkatkan mutu bilangan oktan suatu bensin? Menambahkan zat aditif bensin. Sekian yang dapat kami presentasikan dengan diskusi kami. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada pertanyaan atau pernyataan dari kelompok 4 yang mereka sampaikan tadi, atau ada tambahan? Mereka salah sebut atau gimana, bisa kalian ungkapkan? Ada? Tidak. Tidak? Ada? Jadi? Kelompok Heri. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan sedikit hasil diskusi kami dari kegiatan 1 dan 2 yang akan disampaikan pada kesempatan ini. Teman-teman, Kegiatan 1. Anda tentu sering melihat kegiatan seperti yang ditunjukkan pada gambar. Gambar tersebut menunjukkan proses pengisian. langsung pertanyaan. Satu. Perbedaan bensin premium, Pertamax dan Pertalite secara garis besar. 2. Apa itu inflasi? Perbedaannya adalah: 1. Karakteristik warna berbeda. Nilai oktan yang dimiliki bahan bakar. Nilai ini cukup berbeda, yaitu Pertamax 92 dan Pertalite hanya 90. Tingkat kompresi mesin yang berbeda, tingkat polusi yang berbeda. Apa itu ekstraksi? Ekstraksi adalah suatu proses pemisahan suatu zat berdasarkan perbedaan kelarutannya terhadap dua cairan tidak saling larut yang berbeda, biasanya air dan yang lainnya berupa pelarut organik. Pada kegiatan pertama juga ada perintah, yaitu melengkapi hasil destilasi bertingkat minyak bumi. Hasil destilasi bertingkat yang pertama di 1600 derajat dapatkan aspal atau residu ampas dari minyak bumi. Pada tingkatan kedua yaitu 300 derajat Celcius kita mendapatkan parafin atau lilin. Pada tingkatan berikutnya di atas 300 derajat, di antara 300 derajat dan 200 derajat kita mendapatkan pelumas atau oli. Di suhu 120 derajat kita mendapatkan minyak tanah. Di suhu 70 derajat kita mendapatkan bensin. Di suhu 40 derajat kita mendapatkan nafta, dan terakhir yang paling atas kita mendapatkan gas. Baik, kita lanjut ke kegiatan kedua. Ada sedikit bacaan dan terdapat beberapa soal yang harus kami jawab.
pada soal pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan bilangan oktan. Dari hasil diskusi kami, bilangan oktan adalah bilangan yang menunjukkan persen volume isoktanah pada bensin. Soal kedua, bagaimana cara meningkatkan mutu bilangan oktan suatu bensin? Dari hasil diskusi kami yang kami dapatkan, bilangan oktan bisa kita tingkatkan nilai oktan pada bensin, bisa kita tingkatkan bilangan oktannya dengan menambahkan zat adiktif bensin. Contohnya adalah tetraetil timbal. Dan bensin akan meningkatkan bilangan oktannya, dan bensin bisa aman digunakan di kendaraan walaupun harganya murah. Soal yang ketiga, apa arti angka 92 dan angka 94 pada produk Pertamax pada fenomena di atas? Angka 92 dan 95 disebut dengan bilangan oktan yang menunjukkan persen volume isoktanah pada bensin. Jadi nilai oktan pada Pertamax Plus ada 95 dan Bio Pertamax ada 92. Soal yang terakhir, yaitu dari ketiga produk bensin premium Bio Pertamax dan Pertamax Plus, menurut kalian manakah yang kualitasnya paling bagus? Seperti yang soal yang sebelumnya kami sampaikan, Pertamax Plus angka oktannya ada 95 dan Bio Pertamax ada 92. Ini menunjukkan bahwa Pertamax Plus memiliki bilangan oktan lebih tinggi, maka Pertamax Plus adalah bensin yang paling bagus kualitasnya terkait nilai isoktan. Baik, sekian dari kelompok kami yang bisa kami presentasikan ke depan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dari Taufik Udira, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok rasa ibu sudah jelas, kegiatan 1 dan kegiatan 2 di LKPD. Apakah sisa 2 kelompok sama atau ada perbedaan? Nah, ibu simpulkan sedikit. Jadi, yang kalian pelajari tadi mengenai minyak bumi tadi, rasa-rasanya sering tak barang yang kalian sebutkan tadi atau yang ada di LKPD tadi kalian temukan? Contohnya apa saja? Lilin, aspal, oli juga. Jadi sekarang kalian sudah tahu aspal dari mana. Aspal itu adalah hasil terakhir. Kalau kita pernah nengok masak minyak kelapa, nah itu biasanya ada tai minyak. Nah, itu hasil akhir. Nah, sama dengan minyak bumi, ada juga namanya tai minyak. Tai minyak inilah yang disebut dengan aspal yang kita pakai di jantung penggunaan jalan. Tapi bentuknya kayaknya enggak padat, ya. Ya, jadi kayak tai minyak tadi, minyak kelapa tadi kan bentuknya enggak padat, betul kan? Sedap. Kawan boleh dimakan ya. Kemudian ada gas. Gas itu adalah hasil awal dari minyak bumi. Ada yang namanya proses, ada 4 proses lagi di awal. Nah, hasil pertamanya adalah gas yang sering mak kalian pakai, yang 3 kilo, yang 15 kilo, dan yang besar kecil semuanya ada. Nah, itu adalah gas. Yang kedua hasilnya apa tadi? Nafta. Ada yang tahu nafta itu? Ada yang tahu nafta itu apa? Bahan bakar pesawat. Jadi jangan lagi pesawat ya, bensin ke solar terus meledak anak orang ini, kan? Jadi pakai nafta. Nah, macam cara pengisian bensin itu ya di bensin nafta di pesawat bisa ada searching di nanti bagaimana caranya. Kemudian ada oli biasanya dipakai pelumas untuk motor atau mobil. Kemudian ada parafin atau lilin. Pasti kalian nggak bayangin ternyata lilin hasil dari minyak bumi. Oke? Nah, ada pertanyaan selanjutnya tadi, mana yang lebih bagus? Premium, Pertamax, Bio Pertamax atau Pertamax Plus? Rata-rata yang jawab Pertamax Plus. Kenapa? Karena nilai oktannya tinggi. Apa efeknya bagi mesin motor dan mesin mobil? Lebih halus. Makanya harga mahal. Makanya saya bilang harga mahal tidak menipu kualitas.
Ada duit. Duit. Tapi ada juga yang bensin eceran atau pertalite eceran dicampur air. Kadang kan ada yang agak sedikit busuk hati, ngambil keuntungan lebih, ditambahnya air sehingga efeknya ke mesin kita sering ada dan sebagainya. Sampai sini paham? Saya mengerti. Oke, yang terakhir untuk lebih membuktikan kalau kalian itu bisa, ibu ada barcode. Barcode ini untuk menunjukkan sumatik akhir atau penilaian akhir. Penilaian akhir, barcode-nya ini ada soal. Ada 4 biji soal di Google Form. Silakan kalian barcode dan kalian kerjakan. Kerjakannya kelompok tidak, sendiri-sendiri. Oke, silakan kita kerjakan. Kasih waktu tak sampai sebentar, karena cuma 4 soal. Bisa semuanya? Berapa? Dia dapat coba. Apa nih yang saya hidup ini? Oh iya, itu hidup ya. Selesai? Tidak ya, semoga hasilnya baik. Sudah paham pelajaran hari ini? Paham. Bisa dimengerti? Nanti dapat ilmu baru ya. Nah, sebelum penutup, Ibu ada ingin sampaikan sedikit nasihat lah. Kalian anak SMK setelah ini pasti kalian niatnya kerja katakanlah, kuliah hanya mungkin beberapa anak. Bisa ibu satu dimanapun kalian berada, mau di dunia kerja atau dunia pendidikan nantinya, tolong utamakan sopan. Ada 3 ilmu yang sering ibu ingatkan. Yang pertama, jika minta tolong ucapkan kata. Jika sudah ditolong maka ucapkan Terima kasih. Jika kita bersalah ucapkan 3 ilmu, tapi susah diterapkan jika tidak terbiasa. Ya, itu kalau kalian bilang, kalau ibu kami ngomongnya gitu terus, itulah yang sering kami ucapkan supaya nanti kalian, utama setidaknya guru magang kalian sudah terbiasa. Ya, kalau memang kita salah, ucapkan maaf. Tak usah gengsi, tak usah nak beranggap. Kalau memang kita sudah ditolong, ucapkan terima kasih. Tak usah nak besar kepala, maka kita orang kaya, maka kita diminta. Usah. Sama, kita sama-sama manusia. Kita sama-sama makan nasi. Tak pula kalau dia makan roti atau makan sagu. Nah, oke, ya. Udah, kalau gitu ibu tutup hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Ibu Erin, wabillahi taufiq wal hidayah.